Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya melanjutkan kembali membacakan tentang Baba Dalem, masih sekitar keturunan Ide dan Hyang Nirartik. Ide Pedanda Sakti Gusti yang membangun pura penataran Batu Lepang dan disungsung oleh Brahmana Keniten, mempunyai 3 istri. Dari istrinya yang bernama I Gusti Ngurah Biuk Bala Putri, dari I Gusti Ngurah Batu Lepang keturunan Arya Kepakisan, berputra 3 orang, yaitu 1. Ide Pedanda Gede Jupung berpasraman di Sadar. 2. Ide Pedanda Putu Keramas. Dan yang ketiga, Ide Pedanda Ketut Batu Lepang. Istri kedua dari Kediri Tabanan berputra 2 orang, yaitu 1. Ide Pedanda Wayan Kediri atau Ide Pedanda Wayan Paketan, dan yang kedua Ide Pedanda Made Keling. Istri yang ketiga dari keturunan Arya Belong Dawan Kelungkung berputra seorang bernama Ide Pedanda Ketut Paketan. Ide Pedanda Ketut Batu Lepang yang bergelar Ide Pedanda Lepas Ring Manggis karena gugur di Manggis membantu Cokorde Jambi dari Puri Gegel dalam pertempuran antara Kerajaan Kelungkung dengan Karangasem, mempunyai 3 orang putra, yaitu 1. Ide Pedanda Wayan Kediri, ibunya dari Brahmani. Yang kedua, Ide Pedanda Made Jumpung yang membangun Geria Jumpung Kamasan di sebelah selatan Pura Taman Pancaka Tirta Kamasan, dan Ide Pedanda Mesinjang Mas. Ide Nyoman Keniten berputra bernama Ide Pedanda Sakti Tembau, Ide Pedanda Sakti Sangsi, dan Ide Pedanda Sakti Subali yang ibunya bernama Jero Subali dari Paksa Bali Kelungkung, yang kemudian pindah ke daerah Sidemen, Bambang, dan Asem di Karangasem. Istri keempat Dang Hyang Nirarta setelah beliau di Bali adalah Ni Gusti Loh Nyoman Genitir Manekmas Genitir, putri dari Kiai Pangeran Padese Manekmas II di Mas Gianyar, berputra seorang bernama Ide Putu Kidul atau Ide Bukabe yang menurunkan Brahmana Mas. Ide Bukabe bertugas sebagai juru gelung dan juru sembar dari Ide Dalam Bekung bersama kakaknya Ide Tlage atau Ide Ender. Mempunyai putra 4 orang. Berarti Ide Tlage atau Ide Ender mempunyai putra 4 orang. Ide Penarukan, Ide Sigaran, Ide Alang Kajeng, dan Ide Timbul. Istri kelima dari Ide dan Hyang Nirarta adalah Ni Jero Antapan, seorang panjarawan dari I Gusti Ayu Nyoman Genitir Manekmas Dimas Gianyar, berputra seorang, yaitu Ide Wayan Sangsi atau Ide Patapan yang menurunkan Brahmana Antapan. Istri terakhir atau keenam dari Ide dan Hyang Nirarta adalah Ni Jero Beri, yang diceritakan sebelumnya ia adalah seekor cacing kalung yang disupat oleh Dang Hyang Nirarta sehingga menjadi seorang wanita
dan dijadikan istri dan memiliki seorang putra bernama Ide Wayahan Temesi atau Ide Bindu. Demikian nama para putra dan keturunan dan yang merata, banyak yang mempunyai ilmu yang tinggi. Diceritakan salah satu putra beliau bernama pada waktu muda bernama Ide Manuabe atau Ide Ler atau Ide Manuabe, atau setelah disucikan bernama Ide Pedanda Sakti Manuabe, mempunyai ilmu gaib sangat tinggi yang termuat dalam pustaka Bali Sanghara yang termuat dalam pustaka Bali Sanghara yang ditulisnya. Mendengar adanya pustaka tersebut, raja mengirim pelayan sebagai utusan untuk menanyakan hal berikut. Benarkah sang pendeta mengarang Bali Sanghara? Kehancuran apa yang akan terjadi pada kerajaan Baginda ini? Sang pendeta menjawab, bukan demikian yang dimaksud. Loh, permaklumkan ke hadapan Ide Dalam bahwa Bali itu berarti utama, Sanghara itu berarti kumpulan. Jadi saya mengarang kumpulan yang utama. Permaklumkan demikian kepada Ide Dalam. Mendapatkan penjelasan tersebut, pelayan kembali ke keraton untuk menyampaikan kepada Ide Dalam. Ide Dalam bersabda, sampaikan kepada beliau bahwa aku menolaknya. Mungkinkah beliau senang bila raja terkena kutuk kehancuran? Berikan beliau uang sebanyak 20.000 untuk membuat sesajen. Pelayan itu segera kembali dan Ide Manuabe berkata, permaklumkan bahwa saya menerima pemberian raja. Setelah itu beliau membuat upacara pesta, menyembelih binatang dan menabuh gamelan saron. Itulah kebiasaan Ide Pedanda Manuabe. Setiap beliau memperoleh sesuatu dari orang lain, beliau tidak akan menyimpan uang tersebut tetapi dihabiskan apabila tidak ada gunanya. Diceritakan karya sastra Bali Sanghara mengandung tentang ramalan yang akan terjadi dan upacara apa yang harus dilakukan untuk menetralisir ramalan tersebut yang ditulis oleh Ide Pedanda Sakti Manuabe dan selesai pada pemerintahan Raja Ide Dalam Bekung. Diceritakan juga Ide Manuabe juga mempunyai beberapa keahlian dalam pembuatan bendungan dan ahli dalam bidang ilmu binatang. Pada suatu ketika beliau berjalan bersama dengan Ide Telaga atau Ide Ender. Di tengah perjalanan beliau berdua menjumpai rumah lebah jatuh di tengah jalan. Lebah berhamburan dan menyengat setiap orang yang menyebabkan ketakutan semua orang yang lewat. Ide Telaga menghindar dari jalan itu, tetapi Ide Manuabe terus berjalan tanpa menghindar. Ternyata lebah-lebah itu tidak menyengat, hanya berkumpul saja. Ide Manuabe berkata kepada Ide Telaga, mengapa pangeran menghindar? Kan tidak berguna loreng itu. Ide Telaga tidak jadi menghindar dan jalan bersama. Lebah itu pun tidak menyengat. Demikian juga diceritakan pada suatu hari ada orang mengamuk di jalan dan menghadang setiap orang yang lewat. Janganlah sang pendeta lewat ke sana karena ada orang mengamuk. Setiap orang yang lewat akan dikejarnya. Jawab Ide Manuabe, ya kita bersama lewat, baiknya jalan saja. Beliau pun berjalan. Ternyata orang yang mengamuk itu tunduk dan terdiam, tidak berani mengganggu orang yang lewat. Ide Manuabe juga ahli dalam mengurus perkara, dalam mengadili suatu perkara. Beliau tidak suka menjatuhkan sumpah pada pesakitan. Diceritakan dalam suatu perkara ada seorang yang dituduh mencuri. Beliau mengusut perkara tersebut, namun pencuri itu mangkir, tidak mengakui semua tuduhan. Sang pendeta berkata, bila kamu tidak mencuri, ya tidak apa, tetapi kalau kamu benar mencuri, kamu akan sakit perut. Oleh karena kesaksian sang pendeta, maka pencuri itu pun mendadak sakit perut, tetapi ia tetap menolak tuduhan itu dan tidak mengakui tindakannya. Sang pendeta berkata lagi,
kamu harus mengembalikannya. Kemudian pencuri merasa takut dan mengakui kesalahannya dan berkata, ya baiklah. Setelah pengakuan akan perbuatannya, pencuri menjadi sembuh. Semenjak itu para pencuri tidak berani mangkir apabila diusut oleh sang pendeta. Beliau juga berpandangan tajam dan tahu apa yang telah terjadi. Apabila ada istri beliau menyembunyikan uang tanpa mempermaklumkan kepada beliau, tetapi akhirnya beliau akan tahu uang tersebut, kemudian uang disedekahkannya. Dalam cerita lain juga menegaskan bahwa Ide Manuabe adalah seorang yang sakti. Suatu ketika beliau berada di utara gunung, terkurung karena dikejar oleh musuh. Secara tiba-tiba ada yang membantu memberikan tangga sehingga tak terkejar oleh musuh. Beliau sebenarnya telah mengetahui kejadian yang akan terjadi ini, sehingga ketika sedang berada di Gelgel, beliau menyatakan tidak akan dikejar. Beliau mempunyai seorang sahabat karib di Gelgel yang perlu ke Manuabe untuk membawa peti pakaian. 2 hari menjelang kedatangannya telah diketahui oleh beliau sebelumnya. Demikian pula diceritakan tatkala beliau pulang dari Gelgel menuju ke Manuabe, berangkat senja hari dan bisa tiba di Manuabe sebelum matahari terbenam. Ada pula cerita tentang seekor ayam jago yang sering menang dalam arena judi sabungan ayam. Maka berebutlah orang untuk bertaruh pada ayam ini. Ide Manuabe mempunyai ilmu melemahkan ayam jago lawan sehingga selalu menang. Dahulu beliau berkata bahwa mempunyai ayam yang berwasiat yang bulu jalak kuning, tetapi saat ini belum pantas diadu karena usianya belum cukup. Ternyata ayam ini diadu oleh Kiai Ngurah Sukahet melawan ayam jago yang sering menang. Maka ayam si bulu jalak kuning dipermainkan dan disiksa oleh lawannya hingga kakinya patah. Kiai Ngurah Sukahet mencemooh beliau. Ayam yang dikatakan berwasiat tidak bisa melawan. Lalu beliau turun ke arena. Ayam itu ditarik-tarik sayapnya dan ayam itu bisa berdiri tetapi tidak stabil. Ketika dilepas untuk diadu kembali, ayam itu tidak berani berlaga, melainkan terus berlari terhuyung-huyung di celah-celah kurungan. Musuhnya mengejar dan mematuknya, dan secara kebetulan senjata si bulu jalak menancap di leher lawannya sehingga mati. Si bulu jalak kuning menang. Demikian berbagai cerita yang berhubungan dengan kesaktian Ide Manuabe sehingga beliau setelah disucikan disebut Ide Pedanda Sakti Manuabe. Putra lain dari Dang Hyang Nirata bernama Ide Telaga atau Ide Putu Wetan atau Ide Endar juga mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi. Dari semua putra Ide Dang Hyang Nirata hanya ada Telaga yang menolak untuk disucikan menjadi pendeta dan dikabulkan oleh ayahnya Dang Hyang Nirata. Walaupun Ide Telaga seorang walaka, namun mempunyai kepintaran luar biasa, kata ayahnya. Luar biasa kepintaran anakku. Bila mempelajari ilmu pengetahuan sambil berlari-lari, dia bisa mendapatkan ilmu tersebut oleh karena memiliki ilmu yang tinggi. Ide Telaga ditugaskan sebagai juru sembar dan juru belum bersama Ide Bekabe oleh Ide Dalam Bekung. Perilaku Ide Telaga yang tidak mau disucikan menyebabkan kakaknya Ide Rahdi Ratih menegur, mengapa kamu tidak tetap pendirian seperti orang lupa daratan? Bagaimana kalau kamu disucikan saja? Ide Telaga menjawab, apa kelebihan orang yang telah disucikan? Apakah Kanda akan mencapai surga? Walaupun Kanda seorang pendeta juga berasal dari manusia yang mempunyai kekurangan tidak sempurna. Ide Surubawa jengkel mendengar jawaban adiknya dan berucap, benar seperti katamu. Kamu kan seorang laki, apa kemahiranmu? Jawab Ide Telaga, bila Kanda tidak percaya, saya bisa menurunkan pohon sirih itu. Di halaman ada sepohon sirih
yang menempel dan merambat pada pohon kelor. Dengan kesaktiannya, pohon sirih itu tiba-tiba menjadi layu dan merambah turun di halaman. Ide Subawa gembira melihat kemampuan adiknya seraya berujar, "Sekarang Kanda benar-benar gembira melihat kemampuan adinda. Sekarang hentikanlah pohon sirih. Kembalikanlah ia agar merambat ke atas kembali." Atas kemampuan cipta ide Telaga, segera sirih itu merayap kembali dan hidup segar seperti semula. Selanjutnya, ide Telaga memohon kepada kakaknya, "Kanda, apabila saya mati nanti, janganlah diizinkan untuk menghanyutkan abu saya." Demikian permohonan beliau bila telah wafat. Saya akan lanjutkan kembali, masih berhubungan dengan ide Telaga.